angin yang keluar antara miling dengan ulir, apakah itu akan mempengaruhi terhadap proses pengolahan pada mesin poles? Jelas, itu besar pengaruhnya. Besar sekali pengaruhnya terhadap pengolahan beras pada mesin poles. Untuk lebih yakin, saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman, khususnya teman-teman para pengelola penggilingan padi tingkat senior, penengah dan juga para amatir. Saya ucapkan selamat berjumpa. Mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada lancar dan pada maju semua. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips sama teman-teman semua, yaitu masalah angin yang keluar antara miling dengan ulir. Sudah saya siapkan. Mungkin ada di antara teman-teman kita yang banyak menyepelekan hal ini. Masalah angin yang keluar antara ataupun yang bocor antara ulir dengan miling. Nah, ini sini ya teman-teman ya. Banyak sekali ini yang menyepelekan hal ini. Memang sepintas ini tidak ada pengaruh, walaupun ada pembocoran angin yang keluar dari sini. Nah, tentu teman-teman ya, ini akan sangat besar sekali pengaruhnya kalaupun ada pembocoran angin antara miling dengan ulir. Dan saya mohon berbagi dulu, silahkan diklik dulu tombol like-nya. Yang menyukai video ini, silahkan. Dan komennya juga ditulis kolom komentar di bawah mengenai isi video ini. Dan juga tombol subscribe-nya yang baru menemukan channel saya, silakan diklik dulu. Dan loncengnya juga dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menonton. Nah, ini teman-teman ya, saya seperti biasa ini mempraktekkan ataupun memperlihatkan sama teman-teman semua, yaitu menggunakan peralatan ataupun miling dengan ulir yang N70. Tetapi ini pada dasarnya sama teman-teman ya, baik yang gede juga yang kecil. Ini yang perlu saya bahas, yang perlu saya terangkan sama teman-teman semua, yaitu masalah angin yang keluar antara miling dengan ulir. Nah, hal ini banyak sekali yang menyepelekan. Banyak sekali yang menyepelekan angin yang keluar dari sini. Nah, perlu dipahami teman-teman ya. Kemarin dalam video yang kemarin yang sudah saya katakan sama teman-teman semua, angin yang dikeluarkan oleh miling di sini harus cukup. Harus benar-benar cukup keluar dari sini. Nah, kalaupun teman-teman belum menonton video yang kemarin yang sudah saya upload, silakan ditonton dulu ya. Masalah kegunaan angin yang dikeluarkan oleh miling. Nah, miling prosesnya sebentar teman-teman, saya kembali ke video yang ke belakang sedikit. Miling prosesnya adalah untuk menggesoh beras ini ya dengan putaran yang tinggi. Dan miling akan dibantu dengan angin. Dan angin adalah untuk mengurai beras yang sudah digesoh sama miling. Nah, tentu teman-teman ya, angin di sini yang dikeluarkan di sini oleh miling ini memerlukan angin yang cukup. Karena angin ini harus bisa mendorong beras ke bagian dinding sarangan ke sini, ataupun menyeret beras ke sarangan, sehingga beras nanti akan disaring antara beras dengan dedak. Nah, tadi sudah saya katakan teman-teman ya, angin yang dikeluarkan oleh miling di sini harus angin yang cukup. Bukan harus angin yang gede lagi, bukan ya. Harus angin yang cukup. Bagaimana untuk menentukan mesin poles Anda itu anginnya udah cukup? Nah, dalam video yang kemarin sudah saya katakan teman-teman ya, untuk tekanan angin miling di sini kemarin sudah saya uraikan sejelas-jelasnya ya teman-teman dalam video yang kemarin. Silahkan Anda tonton dulu video yang kemarin. Ini masih berkaitan dengan video yang kemarin.
Nah, untuk menentukan angin yang cukup dari sini, ada beberapa bagian dari sini yang perlu teman-teman lihat dari berasnya. Nah, tentu teman-teman ya, tadi sudah saya katakan, angin yang keluar dari sini harus angin yang cukup. Nah, kalaupun angin terbagi dua, ada yang keluar dari sini, antara celah antara miling dengan ulir, apa yang terjadi? Ada besar kemungkinan angin yang keluar dari miling dari sini akan mengurang, akan mengecil. Seharusnya misalnya 80 tekanannya yang dikeluarkan oleh miling, karena ada di celah sini keluar anginnya sebagian, ini tidak 80 lagi tekanan angin yang ada di sini. Berarti 60 ataupun 70 angin yang ada di sini. Nah, sekarang teman-teman harus dicermati, apa pengaruhnya angin yang keluar dari celah ini? Ini jangan dianggap sepele. Apakah ini akan mempengaruhi sama proses pengolahan beras mesin poles kalian? Jelas, saya jawab ini besar pengaruhnya kalaupun ada pembocoran angin yang ada di sini. Ini teman-teman tolong disimak ya. Angin yang ada di sini, tadi ya sudah saya katakan, yang ada di ulir sini, yang ada di miling sini ya. Ini untuk mengurai beras, dan mendorong beras ke dinding sarangan ke sini ya, supaya sarangan itu benar-benar berfungsi. Nah itu ya, jadi fungsinya sarangan, fungsinya beras diolah di sarangan ini dengan tekanan angin, bukan tekanan ini, bukan tekanan angin. Jadi angin di sini harus cukup angin di sini. Nah sekarang kalaupun angin ini mengurang, nah jelas ini akan tekanan ke sini akan mengurang juga tekanan ke sarangan. Nah tadi apa kerugiannya kalaupun ada pembocoran angin antara miling dengan ulir? Nah teman-teman ya, sekarang lihat dulu ya proses angin yang ada di sini. Angin yang ada di miling ini sepanjangnya ini angin harus keluar, harus ada. Jadi tekanan antara sini ke sini harus itu angin itu harus seimbang. Tadi misalnya dikatakan angin 80 antara belakang sampai ke depan. Jadi dalam penguraian beras sewaktu jalan, ini proses penguraian beras ini pun harus merata antara depan dan belakang. Oke? Antara depan dan belakang. Ini harus merata. Sekarang ada angin yang ada di celah antara miling dengan ulir di sini. Ini jelas akan mempengaruhi. Pengaruhnya yaitu begitu beras nyampe ke sini, ke ulir, ya ke miling, waktu ada proses penguraian di sini, ini tentu ini tekanan akan mengurang. Yang tadinya harus 80 menjadi 60. Nah, tentu tekanan ke sini tadi kan mengurang. Kesarangan akan mengurang. Nah, sekarang efeknya angin yang keluar dari celah ini. Misalnya tadi keluar 60 yang keluar dari sini. Berarti sisanya 20. Ini tekanan angin yang 20 di sini, teman-teman, ini sangat berat. Sangat besar tekanan 20 di sini. Ini akan mendorong juga beras ke sini. Ya, memang itu juga angin yang ada di sini juga akan bercampur juga dengan angin yang ada di miling di sini, teman-teman. Tetapi, teman-teman, harus dicermati ya. Angin yang ada di sini akan mempengaruhinya terhadap ini penguraian beras yang ada di daerah sini. Akan ditekan sama angin yang ada di sini. Oke? Akan ditekan. Sekali lagi. Oke, sebentar ya, saya zoom dulu sebentar ya. Akan ditekan sama angin yang ada di antara miling ini. Nah, akhirnya beras itu akan terseret ke sini sebagian. Nah, tidak akan normal nanti dalam prosesnya. Karena beras akan tergumpal di sini sebagian. Karena dorongan di sini kuat. Akan mempercepat. Begitu datang beras dari sini, kemudian ini angin sudah mendorong, ini akan mempercepat datangnya beras ke sini. Nah, makanya miling akan cepat habisnya bagian sebelah sininya dibandingkan dengan ujung depan. Nah, memang itu juga kalaupun tidak ada dorongan yang kuat dari sini, ini juga memang secara proses secara ilmiah ini akan duluan cepat habis sebelah sininya karena beras yang duluan datangnya dari sini. Tetapi ini dengan dorongan angin dari sini, ini akan mempercepat juga habisnya dari sini. Ya, karena menggumpal berasnya di sini. Seharusnya terurai ke segala macam arah. Melebar ini beras. Nah, sekarang
efek lagi ke beras selain dari menggumpal di sini. Beras akan cepat terdorong ke depan karena ada dorongan dari sini. Memang itu juga tadi sudah saya katakan ya, angin yang keluar dari celah ini akan menyatu juga dengan angin yang keluar dari miling. Tetapi ini teman-teman beda teman-teman ya. Kalau angin yang dikeluarkan oleh miling ini fungsinya untuk mengurai tadi ya, untuk mengurai beras. Jadi supaya beras itu terurai dan tergosok dan terdorong ke sarangan. Nah, sarangan di sini harus merata. Dari dalam ke depan itu harus merata karena diurai sama angin setelah digesok sama pisau miling. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sekarang selain dari pengaruhnya ke ujung sini, angin yang keluar dari celah milingan, angin yang keluar dari sini, ini akan mempercepat keluarnya beras ke depan. Oke? Akan mempercepat keluarnya beras ke depan. Yang akhirnya, beras akan selalu terdorong ke sini. Jadi, proses yang tadinya seharusnya ini merata, melebar, yang diurai oleh angin yang ada di sini, melebar. Beras itu di sini ya. Di dalam itu harus melebar. Yang akhirnya, beras itu akan sebagian ke sini, hanya dari sini. Karena ini terdorong sama angin yang keluar dari celah antara miling dengan ulir. Oke? Paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang ada efek lain. Setelah beras sebagian terdorong ya ke depan sama angin yang ada di sini, ini tentu beras akan cepat keluar. Kalau beras cepat keluar, ini prosesnya di sini, proses penggesekannya hanya bagian depannya saja karena dia cepat keluar. Nah, tentu teman-teman ini akan mengakibatkan beras itu ada semacam gabah yang masih keluar ataupun juga dedak juga terbawa ke sini karena prosesnya terdorong ke sini ke bagian depan. Jadi tidak merata. Nah, itu teman-teman ya, efek dari angin yang keluar dari celah antara miling dengan ulir. Itu akibatnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya dari celah miling ke ulir? Nah, kalau teman-teman membeli ulir yang baru ataupun miling yang baru, sebelum dipasang, teman-teman ini harus dimalkan dulu di luar ya. Harus dimalkan dulu. Seperti bagaimana harus mengamalkannya. Misalnya teman-teman mau mengganti ulir ya. Sebentar ya. Mau mengganti miling ya. Miling teman-teman misalnya ini baru ya katakan ya. Miling teman-teman ini baru nih. Mau dipasang. Sebelum dipasang ambil dulu ini ulirnya. Ambil dulu ya. Ulir yang ada. Kalian malkan dulu ke sini. Ya, malkan dulu. Nah, ini kemarin sudah saya katakan teman-teman ya. Kalaupun ini salah satu ada barang yang lokal, pasti ini tidak akan klop ke sini. Tidak akan rapat ke sini. Itulah barang lokal. Kalaupun barang yang orisinil tidak, ini harus rapat antara ini. Nih, angin yang keluar dari sini, dari celah sini. Oke? Nah, kalaupun kalian misalnya udah terlanjur beli yang lokal, nah ini harus benar-benar seperti begini teman-teman ya. Harus benar-benar rata. Harus benar-benar rata ini. Oke? Harus benar-benar rata ini. Jadi antara ini ke sini harus benar-benar press. Tidak ada celah angin. Nah, sekarang misalnya teman-teman begitu dimalkan ke sini, ini tidak rata misalnya ya. Ada semacam lubang dari sini. Ini mau tidak mau ya, ini harus digerinda dulu. Apakah misalnya ini terlalu tinggi? Silakan digerinda ini ataupun ya. Ataupun misalnya ini, kadang-kadang teman-teman ini miling yang lokal ataupun ulir yang lokal salah satu, ini kadang-kadang tidak masuk. Cowakan ini, sepi yang ini tidak masuk ke cowakan ini. Kadang-kadang serak ya. Ini. Susah masuk kadang-kadang. Kalaupun yang lokal. Dan juga ini suka ada pembengkokan. Di sini ada bengkok, lubang ininya, miring. Jadi sepi yang ini tidak masuk ke sini, tidak langsung masuk. Nah, ini usahakan teman-teman ya, kalaupun tadi membeli yang baru ataupun yang lama juga boleh, yang kalian punya, ini coba dicek. Ini bagian ini teman-teman, ini harus benar-benar press, tidak boleh ada angin ataupun celah angin yang keluar dari ke sini. Nah, itu teman-teman ya. Makanya saya anjurkan sama teman-teman semua,
kalian mempunyai pabrik ya, penggilingan padi, usahakan gerinda itu harus mempunyai. Mesin gerinda yang kecil aja, yang kecil ya, itu harus mempunyai. Jangan misalnya kalaupun ada perbaikan kesana kemari, sendiri aja teman-teman ya, kalaupun ada alatnya gitu ya. Itu hanya murah ya, cukup murah sekali. Mesin gerinda yang kecil aja itu harus mempunyai, kalaupun teman-teman mempunyai gilingan padi. Karena selain dari ini juga banyak sekali kegunaannya. Itu harus punya teman-teman ya. Teman-teman, itulah efek samping dari angin yang keluar dari celah antara miling dengan ulir ya. Setelah kalian menonton video ini, udah memahami apa yang saya katakan barusan, mudah-mudahan untuk kelanjutannya proses pengolahan beras kalian ataupun isi kalian akan lebih baik dan akan lebih sempurna. Saya akan terus babat, saya akan terus tumpas permasalahan-permasalahan yang sedikit-sedikit pun akan saya terus babat. Akan saya terus upload permasalahan-permasalahan dari mesin polesnya, dari PK-nya nanti ya, teman-teman, akan saya terus upload video-videonya. Bukan hanya pangkas-pangkas saja teman-teman, permasalahan-permasalahan juga yang sedikit demi sedikit akan saya papas terus. Supaya nanti kalian mengetahui dari mana sumbernya permasalahan-permasalahan yang dianggap hal yang gede. Seperti, wah kenapa ya proses pengolahan beras saya ini keluar gabah ataupun keluar dedak, disalahkan miling, disalahkan ulir ya. Itu jangan hanya begitu saja. Padahal hal-hal yang sepele itu tidak diperhatikan sama teman-teman semua. Nah sekarang kalian sudah menonton video saya ini, sudah tahu, silahkan dijalankan dan ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.